Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Fauzia. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan program studi Tasawuf dan Psikoterapi NPM 23310700016. Saya juga berasal dari kelompok Carl Gustav Jung. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Ira Hidayati, SPSI, MA. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana analisis mimpi dapat menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang menurut Jung. Pada analisis mimpi, dalam teori kepribadian Carl Gustav Jung, analisis ini digunakan untuk menggambarkan sebuah karakteristik kepribadian setiap individu. Mimpi juga memiliki makna dari representasi kehidupan nyata seseorang yang menjadikan proses mengekspresikan perasaan dan sikap yang berada di alam bawah sadar berupa seperti keinginan, perasaan tertekan, kecemasan, ataupun lainnya yang ditekan di bawah alam sadar. Jung juga berpendapat bahwa memiliki sebuah struktur kepribadian seperti ketidaksadaran kolektif, ketidaksadaran pribadi, dan kesadaran. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, ada bagaimana teori kebutuhan dari Abraham Maslow dapat menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang. Teori kebutuhan Maslow menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang melalui hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson dapat menggambarkan karakteristik kepribadian. Teori perkembangan psikososial yang dilakukan oleh Erik Erikson menjelaskan bagaimana individu berkembang melalui 8 tahap sepanjang hidupnya, dari masa bayi hingga dewasa. Yang pertama, ada fase bayi dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase anak-anak 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, usia bermain 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, ada adolescent 12 sampai 20 tahun. Keenam, dewasa awal 20 sampai 30 tahun. Ketujuh, dewasa menengah 30 sampai 65 tahun, dan yang kedelapan atau yang terakhir dewasa akhir 65 tahun sampai seterusnya. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa perbedaan dan persamaan dari ketiga tokoh kepribadian tersebut? Perbedaan pada ketiga tokoh teori psikologi kepribadian yang pertama yaitu Erik Erikson. Ia menggunakan teori perkembangan psikososial. Lalu ada juga Jung yang menggunakan psikologi analitik. Lalu yang terakhir ada Abraham Maslow. Ia menggunakan teori hierarki kebutuhan. Sedangkan persamaannya, ketiga tokoh teori psikologi kepribadian ini mengaku bahwa lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam perkembangan kepribadian. Interaksi dengan orang lain dan konteks sosial memengaruhi bagaimana individu berkembang. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu apa kritik terhadap teori yang dibawa dari ketiga tokoh kepribadian tersebut. Kritik yang pertama ada terhadap teori Erik Erikson. Pertama yaitu banyak kritik yang menyatakan bahwa beberapa tahap perkembangan dalam teori Erikson tidak didukung oleh data empiris yang kuat. Beberapa peneliti berpendapat bahwa teorinya lebih bersifat deskriptif dan kurang memiliki banyak bukti ilmiah. Lalu yang kedua, kritik terhadap teori Abraham Maslow. Seperti halnya Erikson, teori Maslow juga menghadapi kritik karena kurangnya data empiris yang mendukung hierarki kebutuhan. Banyak peneliti merasa bahwa teori ini lebih bersifat spekulatif daripada berbasis penelitian kuat. Lalu ada kritik terhadap Jung yang terakhir yaitu seperti Erikson dan Maslow. Kritik terhadap Jung mencakup kurangnya data empiris untuk mendukung banyaknya konsep seperti ketidaksadaran kolektif dan archetype. Ini membuatnya teori sangat sulit untuk diterima di kalangan ilmuwan psikologi modern. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.